Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal siapa SAS yang bagi satu. Jika jari lingkaran tersebut adalah 14 cm, maka keliling lingkaran yang diarsir adalah. Kalau kita lihat di sini, lingkarannya tidak utuh ya. Ini adalah lingkaran 3 per 4 lingkaran. Ya. Maka di sini kita buat rumusnya adalah keliling sama dengan 3 per 4 dari keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran maksudnya 2 kali 3. Jadi 3 per 4 kali 2 kali 3 kali R. Nah, jangan lupa ditambah dengan garis pinggir ini, jari-jarinya nih. Nah, karena keliling kan bagian luar nih. Berarti garis ini, garis ini, yang 3 per 4-nya, ditambah garis ini. Nah, sini dan sini. Jadi garisnya 14 dan 14 ini. Sehingga di sini adalah 3 per 4 kali 2 kali 22 per 7 kali 14. Karena jadi 14. Ditambah 14 tambah 14. Nah, 3 kali 2, 6. Kemudian 6 kali 22 kali 14 itu adalah 1848. Ya. Kemudian dibagi dengan 28 dapat dari mana? Dari 4 kali 7. Sehingga 1848 dibagi 28 hasilnya 66. Ditambah 28. 28 dari mana? Dari 14. Dari 2, 14. Ini dari 10, 14. Jadi 28. Jadi jawabannya adalah 66 tambah 28 adalah 90. Jadi kelilingnya adalah 90 cm. Lanjut kemudian nomor 22. Nah, nomor 22 ini juga sama. Ya, ini adalah SPL dokumen. Kesamaan ini dua kali. Harga 3 spidol dan 4 buku itu adalah 16.000. Dengan harga 5 spidol dan 7 buku itu adalah 48.000. Jika harga satu spidol dinyatakan dengan X dan harga satu buku dinyatakan dengan Y, maka buatlah sistem persamaan yang berubah pada yang berkaitan dengan penuh. Ya, kalian di sini diminta hanya buat modelnya saja, tidak usah dicari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya, maka kita tulis di sini diketahui harga 3 spidol 4 buku sekian 15.000 ya. Kemudian harga 5 spidol dan 7 bukunya 48.000. Nah, buatlah sistem persamaan yang berubah. Jadi misal spidolnya X, betulnya Y. Karena disoalkan spidol X, betulnya dengan Y. Kan di sini 3X, 3 spidol ditambah buku itu 15.000, kemudian 5 spidol tambah 7 buku itu adalah 40.000. Nah, modelnya adalah 3X plus 4Y sama 19.000 dan 4X plus 7 sama 5. Nah, ini adalah model sistem persamaan nomor 2 variabel. Kita lanjutkan soal nomor 22. Panjang jajar alas kerucut ya 5 cm dan tingginya 12 cm. Berapakah volume kerucut? Nah, ingat di sini kita mencari volume kerucut. Jari-jarinya di sini 5, di soal tingginya 12, yang ditanyakan volume kerucut. Rumus volume kerucut adalah sepertiga dari luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita gunakan rumus luas itu pi r kali r atau pi r kuadrat. Jadi 1/3 kali pi kali r kali r kali t, maka 1/3 kali pi kali 4 kali 5 kali 5 kali 12. Ya, hasilnya adalah 942, kemudian dibagi 3, hasilnya 314 cm kubik. Jadi, volume kerucut adalah 314 cm kubik. Oke, kemudian kita lanjutkan nomor 24. Sebuah tabung mempunyai diameter 14 cm dan diameter 4 cm. Tingginya 20 cm. Berapakah luas permukaan tabung? Berarti kalau luas ini keseluruhan. Ya. Jadi ada angka sedikit. Nah, di sini kita tulis, kita tahu diameternya 14, maka dari jauhnya adalah 7, karena kotak 10. Tingginya 20. Maka kita cari luas permukaan. Rumusnya adalah 2 kali pi r kali r kali. Nah, di sini pi-nya sudah ada, 27, r yang sudah ada, dan 7. R yang 7 tingginya 20. Maka 2 kali 22 yaitu adalah 44. 44 kali 7. Kemudian 7 sama 20 adalah 27. 44 kali 7 kali 27 adalah 8.316 dibagi 7. Hasilnya 1.100. Kalau kalian bisa mau menghilangkan 7 dengan 7, boleh coret ya dengan 7 ini. Boleh. Silakan. Ya, ya. Ini coret 7 dengan 7 hasilnya A1 misalkan tinggal 2 kali 22 dikali 20. Ya, dan ini 7. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 1.188 cm.
Nah, ini tabungnya utuh ya. Tidak. Kemudian soal berikutnya, ya, nomor 20. Nah, dalam sebuah tempat parkir swalayan terdapat 70 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jika dihitung roda keseluruhannya ada 242. Biaya parkir sebuah mobil, jadi biaya parkirnya itu 6.000 untuk mobil, sedangkan parkir motor itu 2.000. Pertanyaannya adalah pendapatan uang parkir dari kendaraan yang dari swalayan itu berapa? Nah, kita tulis di sini jumlah kendaraan ada 70 ya, dan kita kemudian jumlah seluruh roda 200. Nah, kita tahu bahwa roda motor itu kan dua, sedangkan mobil berarti empat. Satu mobil empat, satu motor dua. Ini ada 204 jumlahnya semua rodanya. Kemudian diketahui juga biaya parkir untuk mobil-mobil itu kilometernya 2.000. Berarti kita gunakan konsep apa di sini? Konsep persamaan linier, dua variabel. Ya, yang tadi saya bilang. Dengan menggunakan metode substitusi dan ya. Misal ya kita buat mobil itu A, motor itu B. Maka kita bisa buat persamaannya jumlah kendaraan kan 70. Berarti kan kendaraan di situ ada mobil, ada motor. Berarti A tambah B kan? Kemudian 70. Kemudian rodanya itu totalnya 204. Nah, kita tahu bahwa roda mobil itu 4, jadi 4A di sini. Dan roda motor itu kan 2, jadi 2B. Ya, sehingga 4A ditambah 2B, totalnya berapa rodanya? Ini adalah bentuk modelnya, model SPMD, persamaan ya, sistem persamaan ini. Maka kita buatlah sebuah persamaan seperti ini, sistem persamaannya. Kita cari nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Terus kita kalikan dengan 4, dan bawah kita kalikan dengan 1. Ya. Karena di sini koefisien A-nya kan 1, yang bawah koefisiennya 4, jadi tinggal kita balik. Yang A yang 4 ke atas, yang satunya ke bawah. 4 kali A jadi 4A, 4 kali B jadi 4B, 30 kali 4 itu 240. Yang bawah juga 4A kali 1 tambah 4A, 2B kali 32B, 24, 14. Maka dikurang hasilnya adalah 76, 280 dikurang 204, 76. 4B dikurangi 2B, 2B kan 4A dikurangi 4A kan 0. 2 kita tulis. Kemudian 2B sama dengan 76, berarti B-nya adalah 76 dibagi 2, hasilnya 30. Oh, tadi B itu adalah motor, berarti sudah ketemu motornya itu 8. Nah, jika motor itu ketemu, maka kita gunakan metode substitusi. Nah, itu kita ambil sembarang persamaan, boleh yang satu, yang dua. Saya Bapak ambil yang pertama. A tambah B 70. A-nya belum ada mobilnya. B-nya udah ada 38. Jadi A sama dengan 70 kali 38. Itu sudah pilih. Ya, jadi mobilnya 32. Dua, motornya dia 32. Sehingga kita cari berapa sih biayanya. Nah, mobil itu kan 6.000 satu mobil. Tapi kalau ada 32 mobil, 32 kali 6.000 yaitu 192.000. Kemudian motor ada 38 motor, kita 2.000, itu 36.000. Kita jumlahkan ya, 192.000 ditambah 36.000, hasilnya 268.000. Jadi pendapatan uang parkir di soal tersebut adalah 268 triliun. Begitu ya. Jadi kalau ada sampai ini, oh motor itu dua rodanya, mobil itu empat. Betul. Ya, selalu sini. Kita lanjut soal nomor dua. Diketahui sebuah kubus panjang luasnya 18. Tentu kan luas permukaannya. Nah, di sini panjang luas 18 dari luas permukaan. Nah, rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Berarti 6 kali S-nya 18, sisinya 18, maksudnya kali 18. Sehingga 18 kali 18 kali 6 adalah 1944. Jadi luas permukaannya adalah 1940. Lanjut nomor 23. Sebuah prisma alasnya berbentuk jajar-jajar dengan panjang alas 10 cm dan tingginya 6 cm. Jika pi prisma 15 cm, maka hitung volume prisma tersebut. Diketahui panjang alas 10, tinggi alasnya 6, tinggi prisma 15. Jadi volume prisma. Nah, prisma adalah luas alas kali tinggi prisma. Nah, karena alasnya berbentuk jajar jenjang, maka luas alas kita gunakan luas jajar jenjang, yaitu alas kali tinggi.
Ingat, luas segitiga itu alas kali tinggi. Kalau luas segitiga itu alas kali tinggi bagi dua. Ya. Kalau luas layang-layang itu diagonal satu kali diagonal dua dibagi dua. Ya, setengah kali diagonal satu kali diagonal dua. Ya. Kalau itu layang-layang. Kalau belah ketupat juga sama. Setengah kali diagonal satu kali diagonal dua. Nah, persegi, sisi kali sisi. Ya, persegi panjang, panjang kali lebar. Kemudian kalau trapesium, itu adalah A tambah B. Berarti sisi yang sejajar dicebelahkan, kemudian dibagi dua dikalikan tinggi. Itu rumus dasar dari luas bangun datar. Ya. Nah, karena alasnya jajar genjang, maka kita cari luas alas jajar ini. Itu alas kali T. Alasnya adalah 10, tingginya adalah 6. Jadi 10 kali 6, 60 kali 15, itu 900. Jadi volume prisma adalah 900 cm kubik. Ya, karena yang dicari adalah kubik. Ya, volume. Kalau luas adalah pangkat kubik. Kemudian nomor 28. Panjang jajar sebuah kerucut itu adalah 10 cm. Dan panjang garis pelukisnya 25 cm. Itu luas seluruh kerucut. Diketahui jari R sama 1 cm, garis pelukisnya S cm. Maka kita cari luas selimut. Nah, luas selimut itu rumusnya sudah ada kan? Yaitu P kali R kali. P-nya di sini 3,14 dikali 10 dikali 25. Ya. Maka ini hasilnya adalah 785 cm. Karena yang kita dalam luas. Ya, next, nomor 29. Calculate the circumference of a circle in radius 200 cm. Ya. Tentu hitunglah sebuah keliling, ya, keliling lingkaran jika jari-jarinya 20 cm. Kita tahu jari itu 20 cm, keliling lingkarannya adalah 2 kali pi kali r. Berarti 2 kali 3,24 kali 20. Maka di sini 3,14 dikali 20 kan 62,8 dikali 2 jadi 135,6. Maka so the circumference of a circle is 135. Ya. Lanjut soal berikutnya, soal yang 30, soal yang terakhir ya. If the Give the radius of hemisphere ya. Hemisphere is 9 cm ya. Find the volume of the hemisphere. Jadi kalian ini diminta ya mencari belahan bola ya di mana radius atau jari-jari bolanya itu 9 cm. Berapakah volume? Jadi volume setengah bola itu belahan bola. Belahan bola berarti kan maka kita tulis ini jari-jarinya adalah 9, volumenya berapa? Maka volume belahan bola itu sama dengan volume setengah bola. Ya, sehingga volume setengah bola adalah setengah kali 4 per 3 kali Pi kali R kali R. Maka di sini rumus volume kan 4 per 3 ya, berarti kali R kali R. Maka setengah kali 4 per 3 kali 22 per 7 kali 9 kali 9 kali satu setengah, satu per dua dikali empat per tiga, dan kali 22 per 7, ini 729 dapat dari mana? Dari 9 kali 9, 81 kali 9 lagi, jadi 309. Kemudian kalikan 1 kali 4, kali 22 kali 9, dibagi 2 kali 3 kali 3. Nah, hasilnya adalah 1527,4 juta cm. Ya. Jadi, volume bulan tersebut adalah 1527,4 tidak centimeter. Jadi kalau kalian ini mau misalkan 3 dengan 9 dicoret boleh ya silakan ya. Misalkan 4 dibagi 2 nih, 2 ini dengan 4 boleh. 2 dengan 4 dicoret boleh ya. Ya silakan saja. Ya dari di sebelah. Oke, baik anak-anak itu pembahasan soal untuk SAS ya. Semoga kalian bisa dipahami. Buat yang paham boleh diputar-putar videonya ya. Ya, tetap semangat, semoga berhasil. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.